Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membagikan tentang tutorial mengedit video secara sederhana menggunakan shortcut. Setelah instalasi berhasil, bagi teman-teman yang belum bisa menginstal ataupun mencari aplikasi shortcut, maka bisa teman-teman kunjungi pada video sebelum ini. Setelah berhasil dan dibuka, maka kita saat ini akan mulai untuk melaksanakan editing secara sederhana menggunakan shortcut. Caranya, pertama kali teman-teman bisa membuka aplikasi shortcut, double klik, maka akan muncul seperti ini. Kita tunggu sebentar, lalu kita atur penyimpanannya di mana. Saya misalnya di D, select folder, lalu project name-nya latihan 2, misalnya latihan 2, lalu saya pilih video modenya yang paling atas HD 720p 50 fps, start. Nah, kalau sudah seperti ini, maka teman-teman bisa memasukkan konten-konten, baik itu video, animasi, gambar, tulisan, dan apapun ke dalam dapur editing yang sudah disiapkan oleh aplikasi shortcut. Caranya untuk memasukkan file ataupun konten adalah sebagai berikut. Silahkan teman-teman bisa menuju ke open file. Setelah itu kita cari kontennya di mana. Akan lebih baik, lebih mudah dilaksanakan ketika file-file yang akan kita edit itu dikelompokkan terlebih dahulu di dalam satu folder, sehingga kita akan lebih mudah ketika akan mencarinya. Nah, setelah itu kita akan memasukkan misalnya video ini. Saya akan memasukkan di sini. Nah, seandainya kita ingin memasukkan video ini ke dalam timeline, jadi timeline itu di bagian bawah, ini tempat untuk mengedit, memotong, menyambung, dan lain sebagainya. Kita klik video ini, lalu kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, kita tunggu sebentar, lalu kalau sudah, kita bisa memotong langsung video yang sudah kita masukkan. Seandainya teman-teman menginginkan video ini tidak semuanya dipotong, jadi misalnya ternyata videonya itu ada durasi 30 menit misalnya, tidak mungkin kita masukkan ke sini semuanya, teman-teman bisa memotongnya di bagian atas tadi ketika tampil. Caranya kita undo dulu. Caranya, ketika teman-teman sudah memasukkan video seperti ini, maka kita bisa menggeser bagian misalnya segini. Yang saya ambil hanya beberapa detik dari video ini. Nah, seperti ini, lalu kita geser, klik, tarik, jangan dilepas, atau istilahnya drag, lalu dilepas di sini. Nah, teman-teman bisa melihat perbedaannya ketika sebelumnya semua video itu bisa masuk ke dalam timeline, sedangkan ini berbeda. Setelah kita adakan pemotongan tadi, kita bisa memasukkan bagian yang kita inginkan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa memotong video ini dengan cara pada timeline di sini ada garis seperti ini, maka teman-teman bisa klik saja di sini. Kita bisa geser. Kita di bagian mana akan memotong, misalnya di sini akan saya potong, maka saya klik videonya terlebih dahulu. Dan jangan lupa teman-teman pastikan ini di project, jangan di source ya. Apa perbedaannya? Nanti teman-teman akan lebih mudah memahami ketika langkah berikutnya. Jadi silahkan teman-teman diklik bagian project. Nah, setelah ini kita klik, lalu silahkan teman-teman mencari di bagian tool di sini split at playhead. Jadi playhead itu bagian garis ini. Silahkan teman-teman bisa langsung klik tombol kepada keyboard S. Nah, seperti ini. Nah, secara otomatis video tadi akan terpotong pada bagian playhead tadi di sini. Setelah terpotong bagian sini, misalnya di sini tidak kita butuhkan, maka yang tidak dibutuhkan ini kita tinggal klik. Nah, misalnya bagian depan ini mau saya hapus, maka yang bagian depan ini saya klik, lalu kita hapus saja menggunakan gunting ini, cut. Nah, seperti ini. Atau bisa juga teman-teman menggunakan tombol pada keyboard delete. Jadi seperti itu caranya. Jika saya ingin memotong di sini, saya tekan S, atau mungkin tadi seperti ini. Nah, split di sini atau keyboard S. Setelah
muncul seperti ini, maka teman-teman bisa memilih bagian mana yang akan dihilangkan. Ini bagian belakang yang saya hilangkan. Saya klik, lalu diklik delete pada keyboard atau diklik tool bentuk gunting. Nah, maka video ini sudah bisa kita laksanakan editing untuk tahap selanjutnya. Nah, ketika teman-teman sudah mendapatkan video seperti ini lalu diperpanjang, oh ternyata video ini masih kurang panjang, maka bisa teman-teman lakukan seperti ini. Jadi ini adalah cara untuk memperpanjang video. Ternyata setelah dipotong tadi ada durasi yang terlalu pendek misalnya. Kita bisa memperpanjangnya dengan cara diklik, letakkan kursor simbol panah ini atau simbol tangan di sini di bagian perbatasan di sini, bagian belakang ataupun bagian depan. Setelah itu ditarik. Nah, itu adalah untuk memperpanjang dan untuk memperpendekkan video. Dan ini bisa juga untuk memotong. Jadi teman-teman ketika ingin memotong tidak menggunakan cara tadi, cukup diklik geser, itu maka sudah bisa terpotong video yang kita harapkan. Tentunya video yang di sini yang kita perpanjang itu sesuai dengan sumbernya tadi. Tidak sampai di sini sudah mentok, tidak bisa diperpanjang lagi kalau memang sumber aslinya videonya memang sepanjang ini. Nah, seperti ini caranya, semudah itu teman-teman. Cara memasukkan dan memotong video di aplikasi Shotcut. Setelah itu teman-teman bisa melanjutkan editing, misalnya ingin menambahkan video yang lain atau mungkin gambar yang lain. Misalnya saya ingin menambahkan di sini gambar ini yang berupa format JPG, lalu klik open. Nah, kita masukkan, jadi diklik, ditarik di bagian bawah sini, lepas. Nah, seperti ini. Jadi secara otomatis seperti ini akan muncul gambar seperti ini. Nah, ini kita bisa memperpanjang, juga bisa memperpendek. Berbeda dengan video tadi, karena gambar ini bersifat statis, maka kita bisa menariknya sampai tidak terbatas. Nah, misalnya saya tarik di bagian sini. Ini menentukan durasi. Misalnya durasinya saya perpendek di sini saja misalnya. Nah, seperti ini. Lalu kita play. Di sini bisa, atau mungkin menggunakan tombol bagian keyboard itu menggunakan spasi ataupun L. Seperti ini. Nah, setelah dirasa ini cukup, maka kita bisa menambahkan musik misalnya. Caranya bagaimana? Cara menambahkan musik, teman-teman bisa klik pada tombol di sini, display a menu of additional actions. Silahkan diklik pada pojok kiri bawah, pada timeline, diklik. Kita bisa menambahkan track video ataupun track audio, atau menggunakan CTRL-U untuk audio dan CTRL-I untuk video. Caranya diklik, misalnya saya menambahkan audio di bawahnya, audio track. Nah, di sini teman-teman bisa melihat dengan menggeser bagian kursor di sini, maka akan bertambah di sini teman-teman. Tadi sebelumnya A1 ini tidak ada, hanya V1. Kita bisa menambahkan di sini. Bisa juga ditambahkan misalnya track audio sekali lagi, maka di sini teman-teman bisa melihat audio 1, audio 2. Jadi seperti itu. Lalu seandainya ingin menambah track video juga sama, silahkan diklik garis 3 ini, add video track atau CTRL-I. Nah, secara otomatis di sini akan bertambah tracknya. Nah, dengan demikian maka kita bisa menambahkan bagian bawah ini dengan musik misalnya. Caranya open file, lalu saya akan mencari musik yang sudah saya siapkan sebelumnya, MP3, nah, seperti ini, lalu klik open. Kalau sudah, ini teman-teman bisa memotongnya di bagian mana. Caranya seperti ketika memasukkan video tadi, saya geser bagian mana, atau mungkin semuanya saja. Saya klik, tarik bagian audio yang A1 misalnya. Nah, seperti ini. Seandainya teman-teman menginginkan videonya itu berupa ada iringan musik, dua musik yang berbeda atau mungkin yang berpindah-pindah, nanti teman-teman bisa menambahkannya di audio yang kedua, track yang kedua.
teman-teman bisa melihat di timeline di sini bagian atas video 1 ini ada video, lalu di bawahnya ada audio 1. Untuk mempermudah di sini teman-teman bisa menggeser di sini. Nah, di sini letakkan kursor tanda panah ini di sini yang ada simbol titik-titik ini, klik tarik ke atas. Nah, seperti ini. Nah, ini akan lebih mudah kita di dalam memperhatikan timeline. Seandainya kita ingin mengubah gambar ataupun video pada editing, caranya adalah diklik videonya atau gambarnya ini, diklik. Nah, setelah diklik seperti ini, teman-teman bisa klik filter seperti ini. Setelah filter diklik, silahkan diklik plus add a filter. Di sini teman-teman bisa melihat ada favorit, ada video, ada audio. Artinya ini efek yang akan kita masukkan itu video, audio, atau mungkin kita mencari di favorit saja. Nah, di favorit ini sudah ada beberapa. Nah, teman-teman bisa memilih di sini misalnya size and position ketika kita akan melaksanakan editing untuk ukuran dan posisi. Caranya cukup tadi setelah video ataupun gambar diklik size and position filternya. Nah, seperti ini akan muncul di sini. Kita bisa mengubahnya ukuran ini dengan cara menggeser ataupun drag, diklik, tekan, geser, lalu lepaskan. Bagian pojok ada simbol berupa kotak ini untuk memperbesar ukuran. Nah, misalnya sebesar ini. Lalu cara menggesernya bagaimana? Silahkan teman-teman bisa mencari simbol lingkaran di tengah. Nah, setelah kursor berada di lingkaran, maka otomatis akan muncul icon baru yaitu tanda plus panah seperti ini. Kita klik geser, kita lepaskan. Nah, seperti itu. Sekarang kita akan memasukkan teks pada video ataupun gambar yang kita edit. Caranya adalah sama. Jadi teman-teman pastikan di sini jangan short ya, tetapi di project. Nah, di project ini diklik, lalu klik filter. Kita akan menambahkan teks ataupun tulisan di depan ataupun di sela-sela dari video gambar yang sudah kita masukkan ke timeline. Caranya adalah diklik filter, lalu plus. Di sini kita akan menambahkan teks. Nah, di sini ada. Teman-teman bisa mencarinya di video, cari saja teks atau diketikkan di search ini TEXT misalnya. Di sini ada 3 jenis, yaitu 3 dimensi, lalu teks HTML dan teks simple. Saya memilih yang bagian bawah saja, teks simple. Jadi tulisan sederhana. Nah, akan muncul seperti ini. Teman-teman bisa melakukan editing untuk tulisan ataupun teks yang tampil di sini berupa 00 dan seterusnya, ini berupa time code. Nah, kita bisa mengeditnya di sini. Bagian sini perhatikan teman-teman ada teks, ada preset. Maka silahkan dipilih yang teks ini mau ditulis apa misalnya. Nah, misalnya ini adalah alat menggambar. Nah, seperti itu. Kita bisa melaksanakan editing di sini. Fontnya ataupun hurufnya ini kita buat warna apa misalnya. Misalnya saya memilih warna biru misalnya. Oke. Nah, akan berubah. Seandainya ini kita akan memperbesar ataupun memperkecil, menggeser dari teks yang sudah kita buat, caranya sama seperti tadi. Di sini kita bisa menggeser-geser. Nah, seperti ini. Kita bisa juga memperkecil. Kita geser di mana bagian yang akan kita tempatkan. Misalnya saya memilih di sini. Nah, teman-teman yang berbahagia, tadi sudah kita pelajari bersama tentang cara memasukkan video, lalu gambar, teks, dan musik. Sekarang saya akan membagikan tips ataupun cara untuk memberikan efek transisi secara sederhana. Caranya, misalnya kita memasukkan di sini ada video, ada gambar, maka video ini dan gambar ini akan kita satukan. Dan perpindahannya nanti ada efek. Caranya silahkan diklik di sini. Nah, kita geser. Kalau tadi kan hanya seperti ini.
Nah, untuk menambahkan efek transisi digeser, ditabrakkan di sini, lalu dilepas. Nah, otomatis di sini sudah ada efek transisi. Memang untuk aplikasi shortcut ini berbeda dengan mungkin aplikasi yang lain, misalnya Filmora ataupun Adobe Premiere, Lightworks, Julid dan lain sebagainya yang transisinya lebih lengkap, lebih banyak. Lalu bagian musik ini akan saya potong. Nah, bagian sini akan saya potong. Caranya diklik musiknya, file musik, lalu diklik pada keyboard S atau mungkin di sini toolnya adalah split at playhead. Kita klik di sini. Lalu bagian belakang tidak saya pergunakan, maka saya hapus saja menggunakan gunting ini. Nah, seandainya bagian music ini akan kita perkecil volumenya, maka kita bisa melaksanakan editing di sini. Nah, diklik bagian audio, lalu kita tambahkan lagi filters, lalu tambah lagi di sini bagian audio. Jadi setiap teman-teman menghendaki pengaturan, menambahkan efek ataupun melakukan setting yang lain terhadap file ataupun konten yang sudah dimasukkan ke timeline, maka teman-teman langkah pertama adalah memilih dengan cara klik. Setelah itu klik filter dan kita mencari efeknya itu yang mana. Nah, di sini saya akan menambahkan ini saja, filter gain atau volume, diklik. Nah, levelnya di sini teman-teman bisa melihat, misalnya levelnya saya buat minus 50 misalnya. Nah, lalu seandainya ingin memperkecil volume dari video juga sama, caranya diklik. Nah, lalu kita klik video, terus filter, tambahkan lagi di sini audio, sama tadi misalnya volume. Cari saja di sini, di search, tulis volume. Nah, di sini akan muncul volume. Diklik. Jadi cara pemilihannya seperti itu. Lalu kita kecilkan misalnya, atau mungkin malah kita perbesar. Nah, jadi teman-teman bisa memperhatikan indikator dari volume suara tersebut. Kalau di sini muncul merah itu berarti terlalu keras. Maka kita bisa menguranginya. Nah, seperti ini. Dikurangi. Amannya pada warna kuning di sini. Untuk editing ini misalnya saya berikan satu tips lagi atau cara untuk membuat efek fade in dan fade out. Efek fade in itu dipergunakan untuk menghasilkan suara yang dari tidak ada menjadi ada, tetapi tidak secara terputus. Jadi dari mulai tidak ada pelan-pelan semakin keras sehingga terdengar lebih keras lagi. Caranya adalah pada audio di sini diklik, lalu sama filter, tambahkan. Di sini kita cari saja yang audio, lalu fade, kita tuliskan fade in audio. Nah, seperti ini kita pilih. Nah, secara otomatis di sini teman-teman bisa melihat bagian timeline yang audio di sini akan muncul seperti ini. Misalnya bagian ini juga kita tambahkan fade in, diklik. Lalu filter, fade in-nya kita tambahkan, plus, lalu audio sini fade in video. Silahkan dipilih. Nah, seperti itu. Ini kita bisa mengatur, jadi kita bisa menggeser di sini seberapa durasi dari fade in ini kita butuhkan. Lalu bagian akhir juga biasanya di sini kita berikan efek. Klik, lalu filter, plus fade out video. Seperti ini. Kita bisa memperbesar di sini tampilan timelinenya. Nah, seperti ini. Nah, seandainya seperti ini, maka kita bisa mengatur ini bisa melalui di sini di timeline, atau kita bisa mengaturnya di sini durasi. Durasinya berapa? Kita kurangi saja misalnya durasinya menjadi seperti ini, atau kita tambahkan.
Bagian audio juga sama, kita klik, lalu diklik pada filter, tambahkan, klik audio, lalu fade out. Berarti fade out itu kebalikan dari fade in, dari ada menjadi tidak ada, dari besar menjadi kecil. Fade out audio, kita klik. Nah, bagian bawah di sini akan muncul. Nah, standar dari editing itu hanya seperti itu, dan teman-teman bisa melaksanakan ini lebih lanjut. Misalnya bagian video ini kita buat lebih terang. Caranya diklik video, lalu filter, tambahkan efek di sini. Kita pilih saja video. Nah, di sini ada banyak sekali efek. Maka teman-teman bisa menambahkan efek yang lain, misalnya berkaitan dengan warna, misalnya color grading. Color grading di sini dipilih. Nah, kita bisa mengatur di sini untuk pewarnaannya bagaimana. Nah, di sini kita bisa mengatur. Nah, seperti ini. Kita bisa menggeser di sini dan seterusnya. Ada pengaturan yang lain di sini, ada presetnya. Kalau memang sudah sebelumnya dimasukkan preset, ini bisa kita atur. Kita bisa menambahkan juga di sini. Nah, kita bisa mengubah bagian intensitas cahaya, lalu warnanya, hue, saturation, terus brightness, kontras, dan sebagainya. Kita bisa mengaturnya di filter. Jadi seperti itu teman-teman, saya yakin bisa memahami apa yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu seandainya teman-teman menghendaki dari video ini antara gambar dengan suara ini berpisah. Caranya bagaimana? Silahkan teman-teman klik video, lalu klik kanan. Di sini ada pilihan detach audio. Silahkan diklik. Nah, hasilnya seperti apa? Nah, teman-teman bisa melihat di sini bahwa video yang awalnya tadi melekat dengan suara ini bisa dilepas, antara audio dengan video itu terpisah, sehingga kita bisa melaksanakan editing suaranya, kita perpendek misalnya. Nah, seperti ini. Atau mungkin malah ini kita bisa perpanjang suaranya, sedangkan untuk bagian gambarnya itu berganti-ganti. Baik, seperti itu teman-teman. Seandainya memang ini dirasa sudah cukup, maka kita bisa menyimpannya. Nah, project ini masih bisa kita edit lagi seandainya kita menghendaki untuk melaksanakan editing ulang, atau kita mungkin akan melanjutkan proses editing ini pada waktu yang berikutnya. Seandainya ini dirasa sudah cukup, sudah selesai, maka kita bisa mengemasnya menjadi sebuah video jadi dan siap untuk dipergunakan. Kita menuju ke export. Nah, silahkan diklik export. Teman-teman bisa mengubah, seandainya awalnya tadi teman-teman sudah mengonsep bahwa video ini menjadi file apa, ukurannya berapa, maka teman-teman bisa mengubahnya di sini. Oh, ternyata berubah pikiran, maka bisa diklik di sini misalnya. Oh, saya buat audio saja misalnya, maka diklik audio lalu MP3. Ini banyak sekali pengaturannya. Nah, seandainya tidak, maka teman-teman abaikan saja pilihan di sini, langsung teman-teman diklik bagian sini export file. Nah, kita bisa menyimpannya di mana? Misalnya saya simpan di desktop biar lebih mudah dalam pencarian. Judulnya adalah latihan 2. Silahkan teman-teman mengingat nama dari file video ini. Seandainya memang ini terlalu sulit, kita bisa mengubahnya, misalnya video 1 misalnya. Lalu diklik save, klik yes. Nah, teman-teman bisa melihat di bagian atas kanan ini ada proses rendering atau mungkin exporting, proses dari pengemasan video yang awalnya dari timeline tadi menjadi satu video utuh. Nah, seandainya selesai ini akan penuh seperti ini, sudah tidak berjalan lagi. Kita bisa mencarinya hasil dari video tersebut di bagian desktop. Di sini ada video 1. Baik, demikian teman-teman yang berbahagia. Saya membagikan tips cara memasukkan video lalu melakukan editing sederhana, dan pada akhirnya kita bisa membuat
video ini sudah siap jadi untuk kita pergunakan, misalnya kita upload di YouTube, kita upload di OneDrive, di Google Drive, ataupun di WA. Jika video sudah jadi seperti ini, maka teman-teman bisa mengkonvertnya mungkin dengan ukuran yang lebih kecil menggunakan format factory, menggunakan aplikasi konverter yang lain. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.